mewakili daripada beliau datang ke sini menyampaikan permintaan kepada Bapak Ibu yang ada di sini seluruhnya dan tentunya kepada masyarakat-masyarakat yang sedang hadir di sini. Beliau memohon bantuan dan doa untuk mencoblos dalam pemilu 27 November ini nanti yang nomor 1. Jadi di dalamnya itu yang untuk bupatinya yaitu Pak Haji Lanosin dan untuk wakil bupatinya Pak Yuda, putra daripada Bapak Hodik Mawardi. Jadi untuk itulah sebenarnya kita sudah merasakan begitu pesatnya pembangunan yang telah dilaksanakan baik oleh Bapak Haji Hermanderu dan oleh Bapak Lanosin beserta Pak Yuda. Kita juga di dalam pemilu ini pastinya mempunyai saingan. Dengan saingan ini mendengungkan ada perubahan dan perubahan. Tapi perlu ibu bapak camkan, kalau yang baik itu mau dirubah, berarti larinya ke yang tidak baik. Sulit untuk menggandengkan Haji Lanosin ini dengan Pak Haji Hermanderu. Ketika gubernurnya kakak dan adiknya bupati, setiap ada kekurangan dana untuk pembangunan di wilayahnya, dengan mudah dia akan meminta dan sebaliknya juga dengan mudah kakaknya akan memberi. Untuk itulah sebenarnya kalau kita bandingkan daerah kita dengan daerah-daerah yang lain, seperti di Lampung saja dulu, justru jalan-jalannya bagus di Lampung dari kita. Tetapi pada kenyataannya sekarang, saya pernah mengikuti menghadiri pernikahan ponakan di Lampung Timur, dan banyak orang kita yang dari Belitung ini yang ada di sana. Justru mereka merasa salut, kok begitu pesatnya pembangunan di Oku Timur ini. Jadi bukan kita aja yang di Oku Timur, tetapi justru dari provinsi, kabupaten di luar kita sudah tahu dan salut dengan apa yang terjadi di Oku Timur ini. Untuk itulah saya tidak perlu berpanjang lebar, mohon bantuan dalam 27 November ini nanti baik gubernur ataupun bupati dicoblos yang nomor 1. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya yang dituju, mungkin ada yang lebih baik ya, yang dikirakan kok harus saya. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebentar, tolong. Ini ada titipan dari untuk disampaikan ke panitia. Tolong panitia. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya, yakni istirahat. Marilah kita saksikan bersama
penampilan dari TK TPA Baitur Rahman. Penampilan pertama yaitu tari zapin dari santri TK TPA Baitur Rahman. Kepada adik-adik silahkan naik ke panggung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saksikan tari kreasi dari TK TPK Masjid Baitur Rahman. Untuk yang di depan ini Rahma Alivia Rahmadiona binti Bapak Sudiono. Kemudian yang di tengah ada Kinara Azwa Maulidia binti Bapak Yudi. Dan yang di depan ada Miftahul Jannah binti Bapak Tolib. Baik, mari kita saksikan bersama tari kreasi dari TK TPK Masjid Baitur Rahman. Beri tepuk tangan yang meriah. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah mengikut rentah.
tangan yang meriah. Untuk selanjutnya yaitu penampilan tari kreasi dari TK TPK Masjid Baitur Rahman, yaitu tari kreasi Palestina. Ayo kepada untuk anak-anak dipersilakan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, mereka ini dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum acara ini dengan dibimbing langsung oleh Ustazah dari TKTPI Masjid Baitur Rahman, yaitu ada Ustazah Nur Hasana, Ustazah Puji Astuti, Ustazah Lailatul Masrurah, dan Ustazah Umi Sarofah. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ustazah kita. Ayo silahkan.
Tepuk tangan. Baik, ada satu penampilan lagi terakhir dari anak-anak seluruh santri. Untuk penampilan terakhir, silakan.
Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk mengisi istirahat selanjutnya, tampilan Habsi Masjid Baitur Rahman dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi sallu alaihi. جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فادي إذا تنادي بدري تجاه Rabbi sallu alaihi. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله Qalbi bihubbika mughram Ya Mustafa al-Mukarram Ya Rasulullah mughram Qalbi bihubbika mughram Ya Mustafa al-Mukarram Ya Rasulullah
مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Bocah keren santri lulusan pesantren, bocahe open wis ora mampu omben, direwangi ngebeti marang pondok. Assalamualaikum lo tutu santri pekok sregep ngaji manut yen diulangi yen libur ngaji ngabdi marang kiai cah santri senengane dong antri ngalap barokah Pak Yai lan ritone Gusti tobat kabodonan isenom dadi preman senengane bolos sekolah karo tawuran nembengi doma putangine padha kawanan ngono kepengine oleh jodoh sing beriman tobat kabodonan isenom dadi preman senengane bolos sekolah karo tawuran nembengi doma putangine padha kawanan ngono kepengine oleh jodoh sing beriman. Bocah keren santri lulusan pesantren, bocahe open wis ora mampu omben, direwangi ngabdi marang pondok. Assalamualaikum kula tutu santri pekok sregep ngaji manut yen diulangi yen libur ngaji ngabdi marang kiai cah santri senengane dong antri ngalap barokah Pak Yai lan ritone Gusti tobat kabodonan isenom dadi preman senengane bolos sekolah karo tawuran nek bengi doma putangine padha kawanan ngono kepengine oleh jodoh sing beriman tobat kabodonan isenom dadi preman senengane bolos sekolah karo tawuran nek bengi doma putangine padha kawanan ngono kepengine oleh jodoh sing beriman. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Hadirin kami sampaikan perihal undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah
2024 Masehi, kami selaku panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Jami Al-Muhajirin Dusun 5 Desa Karangbinangun mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mempererat tali silaturahmi dan memperluas pengetahuan keislaman dengan menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, yang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 atau 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Waktu pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Masjid Jami Al-Muhajirin Dusun 5 Desa Karangbinangun. Penceramah Bapak Kiai Haji Nur Sodik, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ilahi, Desa Sukoharjo BK 6, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa menghadirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan setiap langkah kita dalam menuju kebaikan. Atas kehadirannya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Bapak Ketua Bapak Purnomo Sidik, Sekretaris Bapak Daslim, mengetahui Kepala Desa Karangbinangun Bapak Tamrin Andriansah Eskom, cap dan ditandatangani. Yang kedua, perlu kami sampaikan perolehan infak sholawat pada acara hari ini sejumlah Rp6.800.000. Selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji M. Khalid Mawardi, SSOS MSI. Dumateng panjenenganipun kula sumangga akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amonnya bahasani makwat diulang-ulang. Salam haga dijawab terserah, mak dijawab terserah. Hukum salam itu adalah sunnah. Menjawab hukumnya wong wis ngerti kok. Dadak dibolan-baleni. Sepisan wae krungokke karepmu ora. Itu gawean saya dulu waktu saya nyalon DPR tahun 97, karena Golkar itu nomor 2. Maka saya selalu ucapkan salam 2 kali agar milih gol. Waktu itu tahun 97. Nah sekarang Golkarnya nomornya ndak tahu, dan itu punya siapa juga ndak tahu. Masa suruh ngulang-ngulang. Jadi sekali saja.
Beristri yang bagus juga sekali, ojo kaya aku. Yang bagus itu sekali yang bagus. Wondene kepeksa boleh. Walaupun disunahkan oleh Rasul lebih dari satu. Ning apa ada hukum tertinggi di masyarakat yang namanya benar menurut agama, benar menurut hukum nasional, tapi pantes karo ora pantes. Pantes ora Pak Hasani upamane ping 3 ora pantes cukup ping 2 wae. Aku pantes. Pak Parti mak pantes cukup sekali wong istrinya masih hidup kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iftataha bil hamdi kitab wa anzala liman jawadahu amila bihi sawabah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala khawla wala quwata illa billah sadaqal azim. Hadratul Mukhtaram, para alim, para ulama, para kiai yang selalu kami taati, khususon Sahibul Hajat Bapak Kiai Amir Husain. Pak Amir, alhamdulillah sampean gelem ngundang nyong. Khususon Bapak Haji Abdul Halim, Pak Kiai Anwari, Pak Kiai Marsudi, Bapak-bapak kepala desa, Desa Karangbinangun, mantan kepala desa, Pak siapa ini sampingnya Pak Pardi ini, Ketua tim sukses Herman Deru Cek Ujang dan tim sukses Haji Lanosin, Mas Yuda, Pak Hasani Abbas dan rombongan. Itu ada Pak Yul Akman, ada Pak Haji Supardi, ada Pak Yono, ya tim sukses ning desa lah. Hadirin sekalian jamaah Maulid rahimakumullah. Sepindah monggo kita sami-sami ngucapaken syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Kanthi rahmat nikmat taufik hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sami, alhamdulillah syukur ing siang menika kita saged sareng-sareng makempal wonten ing komplek masjid mriki, Masjid Baitur Rahman, Baitur tutur rumah Rahman kasih sayang. Sapa wonge sing gelem teka ning Masjid Baitur Rahman iki mendapatkan kasih sayang saking Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sami ing sambake dalam rangka Maulid Nabi pengaosan pikantuk barokah lan pikantuk nilai ibadah lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ugi salam kita kunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi syafaatipun Allahumma amin. Ngangge basa ngaten saged dipun tampi. Saged Bu? Saged Pak? Nyak kilo maaf Pak Hasani Abbas, amoniku mak pandai, Pak Yul Akman, Pak Pardi, amoniku mak pandai. Dengarkan baik, oi. Tinitanya. Saya juga kadang-kadang di kompleng terkibul, aku diam saja. Tapi hebat Pak Pardi ya, karena ini banyak yang Pak Kades juga yang komering mungkin bahasanya nasional. Untuk diketahui Pak Hasani Abbas di sini nih jumlahnya hampir 3.000 jiwa. Mata pilihnya ada 2.000, 80% wong ngapak kabeh.
Wong nggon aku saking Kebumen kana. Mes sengaja ngunjang nyong pengen nganggo bahasa ngapak. Ben kelingan tumpah darai Kebumen kana lan sekitar ya nang Cilacap, nang Banyumas, Bumiayu dan sekitarnya. Jadi di Oku Timur ini bahasanya ada 60 desa yang orangnya ngapak. Hampir 20% lebih. Jadi modal angger nyalon maning ya menang maning. Wong ditunggu-tunggu masyarakat, neng nyong kan wis tua. Wis ora pan, mesti ngomong isi pantes. Kalau si pantes pakai si gagah. Lah nek nyong terus nyalon terus sing tua nyalon terus sing nom kapan gilirane? Itu terjadi namanya lost generation. Karena sing tua ora gelem mundur, ora ning generasi. Pada karo imam masjid. Imam masjid sing tua ora gelem mundur, kapan sing nomor maju? Wong ora kepenak. Apa? Sing sepuh. Demikian juga proses kepemimpinan. Kalau yang tua itu tidak memberikan kesempatan kepada yang muda tidak pernah muncul. Tugase wong tua kuwe dadekna putra-putrane, dadekna keturunane, dadekna generasi berikutnya disiapna nggo gawe nyambut estafet tongkat kepemimpinan. Dan yang nang camat wilayahku ini Pak, bahasanya dulu saya camat Madang Suku 1, saya di Rasuan sampai Karangbinangun. Kepala desanya Pak Yono zaman itu, zaman sengsara bareng. Tapi bareng mulia aku jadi wakil bupati, dia kalah nyalon lurah. Oh, tak tinggal. Untuk Jakarta gelem, ayo menang. Nyong kalah, ya ora apa-apa. Itu sebelumnya saya 97 anggota DPRD. Jadi kalau saya di dalam diri saya ini paket lengkap. Kiai ya belajar, anggota DPR wis tahu, camat ya wis tahu, wakil bupati 10 tahun, dadi bupati ya wis tahu. Lengkap dalam diri saya, mung gari gelem praktek apa ora. Angel praktek itu. Sampun nggih? Nggih. Ya pun nggih, pun dongani enggak penak bubar. Mbah Kiai, iki judule ngaji napa niki? Judulnya apa judulnya ini? Tak deleng-deleng ora ning temane. Mau mulut Nabi, dalam rangka mulut Nabi judulnya apa? Sampai nangger ngundang dalang wayang niku nyuwun lakon apa mboten? Kalau mau wayangan minta lakon ndak? Minta. Nang ngundang kiai orang njaluk lakon. Karepmu, ya kepenakan kiyaine. Bareng dikepas barang sing wis ngomong, Allah deneng padha karo sing wingi. Angga sareng-sareng kita wiwiti, ngaos nggih. Ngaji itu kata-katanya kaji. Dikaji, agama Islam itu dikaji kembali. Aja mung ceramah tok, kalau ceramah tok sampean pasif kon ngrungokna. Sing ceramah modo-modo, ngerti modo-modo? Mendelik-mendelik oleh ngomong, kene mung jaga karo meneng-meneng bae. Ngrungokna ya karepmu, ngantuk ya karepku. Nggih, bismillah, niati ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dengan lagu, Mbak. Yuk. Bismillah. Ayo tong dung. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna tawakkaltu ala Allah
terus nek yo entong wektune nyanyi terus. Nyangger orang adep ora keton gagah ya. Umur 70 tahun ya sih gagah, mudun lah. Panas napa adem? Ki oleh nata kursi kudune semene, cedhek. Dadi auden dengan kiyane deket. Lah nyong ado areng guyone Pak Dul Halim keprimen. Angel wong ado. Maka harusnya deket ini panitia besok lain kali kalau nyusun 3 meter lah dari panggung. Ojo ado. Hadirin sekalian rahimakumullah, lagu bismillah tadi dinikmati enak napa mboten? Yakin? Enak napa mboten? Enak nggih. Bandingnya karo sing lagu Kiai Jal apik kendi. Apa nih lagune? Nyong ora wani ngomong nyong. Isin. Kalimat terakhir ser aduh enak nom ki bayangna sing ser ki apa janjane. Sing ngarang lagu du kiai. Sing ngarang lagu mesti udu kiai. Beda dengan Yalal Waton. Jal sapa sing ngarang lagu Yalal Waton, tahun sapa jenenge, tahun pire, artine apa, regane 1.000, maju. Ayo. Yalal Waton sapa sing ngarang, tahun pire, apa maknane 100 maju. Ayo mriki. Ya nyelih miki Pak Protokol Mas mik siji. Yalal Waton yang ngarang siapa? Tahun berapa? Yang intinya apa? 1.000 maju. Ibu-ibu, walah langsung golek Google. Ayo cepet. 10, 9. Ya, ngaji itu adalah harus punya pemahaman. Terus nggih. Pulang harus punya ilmu, tambah ilmu pulang aja mau ngaji. Ngapa mau ngaji ini Mbak Khalid guyon tok. Pulang harus dapat ilmu. Bisa ngelagokna, bisa nyanyikan sing aran sapa tahun pira maknane apa. Ayo ngene, mriki. 1.000 agar tandur sedina yo. Ora oleh pira tandur. Cedek-cedeken yang kok nyetrum. Ya. Yang menciptakan lagu. Pripun Pak? Kodise itu. Etika wong angger arep ngomong kowe oluk. Nah iyalah. Ngaji kowe mentradisikan, membiasakan kita mengucapkan syukur saudi salam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini etika ini saya terapkan di pemerintahan. Itu saya dari 2005 di DPR mesti saya awali dengan Bismillah baru Assalamualaikum. Neng Bismillah aja banter-banter ngalahna salame. Ini kadang-kadang Bismillah banter salame malah lirih. Saya tradisian alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Ayo, siapa? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rene Dominike, perwakilan ngerti dari aku, ngerti. Mau sing mimpin dirijen toh. Nggih, Pak. Ngerti. Langsung Pak. Yang menciptakan lagu Yalal Waton Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tahun 1916 yang artinya cinta tanah air. Sip 1.000. Alhamdulillah, matur nuwun nggih Pak.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bener mergo ngepek. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian sering sekali belajar agama, apal-apala. Nah, paham artine. Nggih mboten? Kita banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Neng orang ngerti artine dan tidak paham maknanya. Dinyanyikan lagu seperti tadi, maka harus tahu, oh ini karangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tahun 2016. Entahnya adalah hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini loh Pak Parti, tahun 2019-16 loh, belum ada Indonesia, belum ada TNI, belum ada polisi, belum ada negara. 1912 berdiri organisasi Muhammadiyah. NU baru 10 tahun kemudian 2026. Tapi Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah membuat sebuah lagu membangkitkan semangat untuk Indonesia merdeka. Apa? Ya lal waton. Maka harus seperti ini. Apa? Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Harus seperti ini. Apa? Ini semangat. Pembangkit semangat ya lal waton karo ya ora dadi ora semangat. Ini coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Maulid Nabi adalah mencontoh daripada ulama, mencontoh ada yang pada diri Rasul, karena Rasul tidak ada, maka mencontoh dari para ulama. Apa yang dilakukan oleh ulama, itulah yang harus kita lakukan. 1916 seorang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menciptakan lagu menjadi penyemangat bagaimana terbentuknya sebuah negara Indonesia. Baru merdeka 1945, jauh, tapi semangat yang dibangkitkan oleh ulama jauh sebelum itu. Ini yang selalu kita dalam pemerintahan Pak Parti, wih inovasi lah. Jangan kerja nunggu perintah. Kiai-kiai kita dulu berinovasi bagaimana membebaskan diri Nusantara ini dari penjajahan dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Berikutnya yang sebelum Jalal Waton apa? Lagu Indonesia. Nah, siapa yang menciptakan, nadanya berapa? Ayo, 1.000, yo. Nah, intinya apa? Ayo. Nah, jajal bisa. Kenapa bisa didenda nadanya berapa? Sebutkan. Assalamualaikum. Madep mana? Aja madep penyong. Ben duit kuntong ora apa-apa kok tadi diganti karo panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Somiatun, mau menjawab pertanyaan Bapak. Lagu Indonesia Raya adalah iramanya 4/4, jatuh pada pukulan yang keempat, diciptakan oleh W.N. Suparatman. Ibu guru ya? Bukan. Yakin? Yakin. Ya benarnya 1.000. Coba not lagunya, not baloknya. Kalau tahu iramanya, yuk. Not baloknya. Ya, not baloknya. Mis fa sol mi. Wes ora bisa. Ya. Kalah karo nyong. Wanjelo ganti karo panitia lah, entong duitku. Wis pensiun 5 tahun ora nangkong wae. Iku bensin dewek, ngaji gratis. Mengendi-endi wingin yang Trikarya, Pak. Trikarya Karangjadi sehari sampai pulang ini suaranya habis. Sana jamin Enos Yuda 80%. Temenan kanan, masa Karang Binangun kalah, sini wong apa kok kalah. Dalan wis didandani wong gari bupati berikutnya gari nerusne nyong karo Deru sing sengsara membuat fondasi tim suksesnya dari dulu Pak Hasan Abbas
nganti sprinting sukses terus ora munggah-munggah pangkat, ora tau gelem nyalon no. Tekan desa-desa cor kabeh. Sikiar nang Dapuk Rejo nging gari munggah tol. Gari ngambak nas titik 6 meter simpangan Fuso karo Fuso kepenak. Ini sedang diperjuangkan. Nah saya sudah jadi bapak bangsa wis tua kayak ngaji bae menyemangati dari belakang. Ini notnya itu kalau Indonesia Raya anggar kon ngadeg aja muni mesti anggar mau hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ngadeg ora usah ngomong cangkeme. Lah apa? Niki jenenge napa? Napa? Niki jenenge napa nika? Cangkem lah bahasa Kebumen. Lesan, mulut, bahasanya nyong ya cangkem. Anggur ngomong silakan diutus berdiri, mesti muni terkong. Orang nangkene, orang nangkana pada baik. Memang etikanya seperti itu. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan harus dengan sikap sempurna. Sikap sempurna itu tumit ketemu tumit, tangan harus seperti ini. Orang oleh nganggo Indonesia kalau kiai orang ngerti gue. Kon nyanyi Indonesia tangannya nggotoli kene. Harus sikap sempurna. Mi fa sol mi re de do sol la sol fa mi re mi fa re do si la sol si la sol fa mi. Bener Bu Sulinah ya? Bener. Mboh nyong ya ora ngerti. Apal saya 7 lagu nasional itu saya hafal, not baloknya saya hafal. Wah ini pada mau negeri saking pengen akeh. Sol do la sol mi sol do re mi fa sol mi do re mi re sol do la sol mi fa sol mi do re mi fa mi re do. Ada nek lagu iki no sing nebak iso, ayo bapak-bapak 100.000. Ayo, engko disit. Ngaji ora kudu agama tok, nasional membangkitkan cinta tanah air juga lewat pengajian. Agama tok cukup mbah kiai sing mulang ngaji, mulang hajakat, salat, cukup mbah kiai ngaji karo Pak Khalid ekonomi bangkit. Wong Islam kudu sugih. Kowe karo nyong bicara sugih, sekolah karo nyong. Wong Islam ora sugih ya ora mongkat gaji, nggih. Iya. Wong Islam harus kaya. Apakah boleh? Boleh. Cukup masalah mulut Nabi, masalah sholat cukup Pak Kiai. Neng bagaimana umat Islam harus kaya, harus hebat, harus maju dan paham terhadap negara. Ini kiai sing kaya ngene sing angel digoleti. Ngerti mong cerita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wis mainane Mbah Dul Halim ket biyen. Neng ngaji dagang angel. Mi sol fa sol la sol re do mi sol fa sol do mi sol fa sol re do mi. Ayo lagu apa? Ayo satu bapak. Ayo ngene maju. Bapak, bagiannya bapak ngiri bapaknya. Jajal ke, sing nom kalah karo wong karo kakine jajal. Kaki kon nyanyi jal, ayo.
Rayuan kelapa, pulau kelapa, Pak. Jenenge Saparika. Wakidi. Aslinya kan ngendi? Wonogiri Solo, Pak. Angger jelas Wakidi, kuwi nang YouTube kuwi nyong deleng kuwi tukang macem-macem pinter banget. Ngapusi pinter ngaji ini siapa? Wakidi. Nih, iki jenenge Wakidi kiye. Wonge kiye? Lagune napa? Rayuan pulau kelapa. Rayuan Pulau kelapa. aja rayuan ibu-ibu melas. Jal, sepenggal lagu yang sampean keling, Jal. Jajal. Negeri elo amatku cinta, tanah airku Indonesia. Wis, Terima kasih, Pak. tok wektune kok. Tanamkan kalau kita mau mencontoh hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan cinta kepada negara. Itu yang pertama. Tanamkan kepada negara dari kita. Cinta tanah air. Yang kedua, harus pergunakan waktu yang dimiliki oleh kita sebaik-baiknya. Tadi saya ngerasa ini dengan sinabes entong waktu iki nggo gawe istirahat ke patang lagu, tak 2 tarian, 3 tarian, terus satu lagu nyambut gawene urung sidek ngasone kesuwen. Oleh nyambut gawe urung sidek ngasone efektif mboten ora efektif. Untung sing diundang Pak Khalid jajal ngger ngundang Kiai Kang Jawa, Kiai Kang Sragen upamane, dulure Mbah Sutinah, Mbah Haji Sulihna. Ya wong Sragen kakange adine mana ya? Adine Kiai gede kayak Kiai Sragen, Kiai Jengkol yang ngomongarane wong cilik pendek. Ning lagune pirang-pirang. Tau turun nang nggon aku ki lucu. Jadi nginep nang nggon aku waktu pertama tahun 90 berapa ngaji di tempat saya. Beliau baru makan, dia hobinya ayam goreng. Enak Pak Khalid ayam gorengnya ini. Baru kuwi nganggo kaos oblong, leyeh-leyeh ngerokok ning ngarep lawang nang ngarep. Wong cilik sarungan nganggo kaos oblong. Kiai Soleh, Kiai Fadli pada teka. Pak Khalid ajeng sowan kiyane pundi? Kalau ngomong, lah nih kaos lebih lenggah nih kok cilik. Loh, jadinya tenang cilik. Terjadi betul itu. Kiai Haji Ma'ruf dari Sragen, Wali Songo ya, Sunan Kalijaga apa Wali Songo? Wali Songo dari Sragen. Jadi tempat saya Pak Hasani itu tempat persinggahan para kiai, lintas pulau, dari Jawa, dari Cirebon, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, angger kiai podong mesti nginep nang nggon aku, termasuk Gus Miftah. Ping loro nginep nggon aku, ning ora tau gelem ditange kena. Gugah, ayo mangkat. Pak Khalid mangkat disit lah, nyong kon nyusul. Nyong tuli kari dewek. Ya bener, kiai menceng kari dewek. Kiai mesti panggonane kari dewek, mulane nyong angger teka kari dewek ora janjane arep kari dewek. Ning panitiane, wis tekan ngendi Pak? Wis tekan ndi Pak? Mulailah kon nyong tuli kari dewek jatahe. Walaupun nyong tekan nongkrong mesti ora oleh nggon. Kok kari dewek panggonane. Kan ngaji mesti kari dewek nggih. Nyong ngarep tekawan-awanan janjane ning ora kepenak. Hudan nelpon terus, Ajis nelpon terus. Wis tekan ngendi? Mulai bae nyong teka-teka ora nyong wis janji. Undangan iki bahasane ndak pernah datang ke rumah saya, ndak pernah, cukup lewat WA. Pak, tanggal 29 nih ngaji ngono. Ya. Yang anak para rasusah entong-entong nang wedangku. Ya anggar nggon aku kan ngentong nang wedang. Kopi enggak wabi ora padahal. Hah? Guyon misalnya temenan. Rasulullah adalah orang yang menggunakan waktu untuk berdakwah untuk hidupnya tepat waktu.
Waktu milik siapa? Waktu milik siapa? Waktu milik siapa? Waktu adalah milik Allah Subhanahu. Kita hanya diberikan kesempatan untuk mempergunakannya. Jadi kita bagaimana menjadi hebat, menjadi maju kalau bisa disiplin. Karena tepat waktu sangat erat kaitannya dengan disiplin. Silakan tanya bahasa ini dengan kepala Pak Parti, Pak Yul Akman yang pernah jadi staf saya. Rapat 10 menit harus masuk ruangan. Tidak masuk, pintu saya kunci. 3 kali rapat tidak datang, saya pindahkan. Enggak usah nusuk-nusuk, enggak perlu marah saya. Cukup buat surat SK kau pindah ke sana. Itu lebih sakit daripada dimarahi dengan mulut. Pak Parti ya, lebih sakit. Pindah gonseng ora kepenak. Cukup seperti itu, sama dengan konsep Al-Quran. Itu Al-Quran ayat Allah. Hanya sering kita tidak pernah mempergunakannya dengan benar. Siapa sing ngerokok? Pak Lurah ngerokok? Rokok enggak? Yuk, Pak Mantan rokok. Yang setunggal mawon. Jal deleng trok. Tong. Ya Allah, wah jadi udah lurah hanyar ya, melas temen gue jan. Niki namanya apa? Rokok. Rokok ya? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi rokok beneran. Kalau masih belum dirokok, baunya enak apa enggak? Tahu, wis tahu. Ngapa? Bojoku yang rokok. Baunya enak karena belum masih utuh namanya rokok. Saya dikasih dari Pak Mantan Kades. Kalau seandainya saya nyalakan, saya rokok, tinggal separuh saya matikan. Namanya apa? Udis, apa lagi? Pontung, apa lagi? Ngapak, apa jenis ngapak? Tegesan. Begitu kita rokok namanya sudah berbeda. Sudah menjadi udis, menjadi puntung, menjadi tegesan. Kalau dibuang biasa itu udah apa-apa. Coba kamu buang, masukkan ke kloset kamar mandi, baunya bagus apa enggak bagus? Orang enak blas. Maka bapak-bapak jangan biasakan kalau sedang buang hajat, kemudian buang puntung rokok di kamar mandi, baunya enggak enak sama sekali. Namanya sudah Kalau seandainya saya kembalikan kepada yang punya puntung, tegesan atau udis, mau tak kembalikan, kira-kira mau apa enggak? Purun Pak, purun. Iki rokok wis tek rokok dadi tegesan tek balikna gelem apa ora gelem. Sama dengan waktu. Ini harus saya kampanyekan kemana-mana. Selalu saya kampanyekan. Sama dengan waktu. Waktu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik manusia. Maka jangan sekali-kali Allah pemilik waktu diberikan sisa kerja kita untuk ibadah. Sisa waktu kerja kita baru untuk ibadah. Maka saya tidak pernah ceramah itu melebihi waktu duhur. Kalau pagi, cuma kalau asar saya minta izin karena rata-rata jam saya mesti jam 3 baru naik. Sementara jam 4, 3.15 sudah masuk asar. Duhur sekarang jam 11.57. Jadi sebelum itu saya berhenti. Mengapa? Jangan Allah yang punya waktu diberikan sisa kerja kita baru untuk ibadah. Harus ibadah dulu baru sholat subuh, habis sholat subuh berangkat ke kantor. Jam 11, jam 12 kurang sedikit mau masuk duhur, istirahat, sholat duhur, istirahat, makan siang. Habis duhur sholat lagi. Jam 3.15 istirahat lagi, sholat asar.
baru kerja lagi. Itu yang benar. Nah, terus sekolah keprimen Pak, sekolah itu diatur dari pusatnya sana, jam istirahatnya seperti, lah kita kan punya otonomi, punya hak, ya diatur. Oh ini jamnya jam istirahat, jam sholat, ya istirahatnya jam sholat, menyesuaikan. Mengapa? Dasarnya paling tidak ada 3 ayat Al-Quran yang mendasari bagaimana waktu ini digunakan terlebih dahulu untuk ibadah, baru sholat. Ini Pak Yul, makanya kalau kamu kemarin saya terapkan di kantor seperti itu, tapi tidak pernah saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan. Pertama, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini surat Jum'ah ayat 10. Kok tekan omah digoleti. Menangger ngaji karo nyong kowe kaya wong pinter kaya Bu Sulina, gawa buku dicateti kowe wong pinter. Dadi tekan omah dieling-eling digoleti. Oh kiye masih dibahas kiye. Aja ngrungokna tok tekan omah apa mau ngomong apa Khalid? Mbah nyong ngantuk. Pertama surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu sudah selesai salat. Tatkalane sampean wis rampung salat. Fantasiru fil ard. Bertaburanlah kamu di bumi Allah, nyambut gawe. Ojo diwalik, nyambut gawe lurane kabaru untuk ibadah. Maka doa Bapak sekalian tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apa? Gusti Allah diwai turahane. Wong mau tegesan entek turahna dibalikna ora gelem, wong wis jenenge beda kok. Aja gelem. Pertama, setengah 12. Yang kedua, surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya adalah orang-orang yang mendustakan agama. Surat Al-Ma'un adalah orang-orang yang mendustakan agama. Beragama kok dusta. Itu ada tanda-tandanya bagaimana orang yang beragama tapi ternyata dusta di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah waktu sholat. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka merugilah orang yang sholat itu. Loh, sholat kok rugi? Karena apa? Karena waktunya tidak di awal waktu. Wa wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka merugilah orang yang sholat itu karena mereka tidak melaksanakan sholat di awal waktu. Ini Pak Kiai, kunci memakmurkan masjid itu kuncinya ada di pengurus masjid. Apa namanya? Takmir masjid. Yang kedua kepada muadzin, yang ketiganya kepada kiainya. Kalau takmir sudah membuat jadwal sholat duhur ini muadzinnya si A, maka muadzin harus tepat waktu. 5 menit, 10 menit saurunge waktu wis ngurip wis ngaji dhisik. Mriki nggih to nggih? Nggih. Baru kowe masuk waktu tur adzan, cepet-cepet adzan. Baru kowe salat sunat rawatib. Rampung cepet-cepet munggah dikomati, aja nunggu nganti suwe-suwe imame salatullah salamullah. Endi imame ora teka-teka, imame urung adus. Ini ndak disiplin. Maka kadang-kadang saya bilang, judulnya apa? Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Yang kuncinya kiainya tangine awan ya aneh. Ya mboten. Nganti kadang-kadang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kang Kiai cepet tangi. Kiai ini suwe tangine.
Kiai nek bisa disiti. Saya ini bangku Masjid Agung di Martapura. Saya sedang mencari hafid yang di atas 40 tahun, laki-laki untuk imam masjid. Mono belum ketemu, kepeksa. Karena saya bangun Masjid Agung tak imami dewe walaupun saya tidak hafid. Karena belum dapat. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka merugilah orang yang sholat. Karena apa? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jelas nggih? Sampai di sini bisa dipahami. Yang ketiga, surat Al-Munafikun, ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah famay yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah kamu terlalu sibuk mengurusi pekerjaanmu, mengurusi amwalukum, harta bendamu, wa auladukum, dan mengurusi anak-anakmu. An dzikrillah, sampai lupa zikir, dimaknai salat kepada Allah. Karena kesibukan kita ngurusi pekerjaan, mengurusi harta, ngurusi anak-anak, auladukum anak, sampai an dzikrillah, lupa salat kepada Allah. Sering nggih pari lagi panasen jempret banget, tinggal salat duhur mendung bres, kira-kira kelingan pari pakai kelingan khusuk. Ana kelingan pari nang dingira pada banggone nyong biya. Khusuk itu menyatukan 3 kehendak. Khusuk itu menyatukan 3 kehendak. Apa? 1 kehendaknya hati, kalbu. Yang kedua kehendaknya ucapan, lisan. Dan yang ketiga kehendaknya pikiran. Karpe ati, karpe lesan, karpe pikiran, kuwi dadi siji, kuwi jenenge khusuk. Sampai nang ngeri salat kuwi wis niat sholli fardhu dhuhri 4 rakaati mustaqbilal qiblati, mustaqbilal qiblati, Allahu akbar. Karepe ati wis bener, karepe lisan wis bener, kira-kira pikirannya cocok apa ora? Sing akeh ki pikirane mlaku dewek. Nggih mboten? Sing akeh kuwi pikirane mlaku mbuh mengendi? Mikir pirang-pirang. Nah, menyatukan 3 kehendak ini harus dilatih terus-menerus sehingga menjadi bisa khusyuk. Wong kadang-kadang ana lho, wong nyong teka dhisit nang masjid arep Jumatan, ana sing teka kaya tek delengna mripate yang ngitunge usuk barang. Ngono mengeneh wis genah ora khusyuk kan. Dari pandangan matanya saja sudah enggak khusyuk. Menyatukan 3 telung karpe, siji karpe hati, karpe ucapan, karpe pikiran. Kuwi jenenge khusyuk. Angel mboten niku? Angel mboten? Angel. Sing kepenak kuwi nyoblos. Ngapa? Gampang ngiling-ngiling nomor 1 jadi bahasane. Bupati ini nomor 1, wakile nomor bupati nomor 1, gubernur nomor 1. Ora kelingan nyong arep mangkat tek dongakena. Kalingan dongane, saya mau berangkatkan ke ya Pak Yul ya. Ya Allah, berikan nomor keberkahan kepada Lanosin, Yuda dan Hermandiru Ciujang. Dengan nomor keberkahannya itu nomor 1. Berkah dilalah. Cek siji ngapa? Dongane kabul. Temenan gue. Pada daerah nang Plembak, Golong Akang Martapura tekan. Orang udah ngerti wingi. Nyong dongan ning waktu pemberangkatan mau nyoblos, mau undian. Alhamdulillah kabul.
Negeri menang karora. Ayat kursi digerakkan. Ping pira? Nek aku nyolong ping 7.777. Akeh temen ya ngejak kiai-kiai aja dewekan ya ora kuat. Kuat cara ulama apa? Menggerakkan hati orang yang membuat hati untuk cinta kepada tadinya yang tidak mencintai. Ora gampang. Mangkat kang omah anyong isi nomor kae lah. Barang tekan jero yang pindah bae lah. Apa? Digerakkan hatinya oleh yang membuat hati Allah untuk ke situ. Untuk ke situ kuwi bagene bahasane nomor pira? Kuwi bagene wong Yuda kuwi anakku. Yuda kuwi anak. Anake Rikal ngomong ku ngono lho. Men pilih. Ini saya orang Tegal sih masih dalam perjalanan dari Empat Lawang ke sini karena semalam baru akikah Mbak Yunya dalam perjalanan pulang. Tekang di Pak? Tekang di mau? Nomor siji Hasani, nomor siji Bagan, mau sudah mau nak. Saking kepenake, buka bupati ya siji, gubernur ya siji, tutup lebokna Bali, rampung. Angger kleru dielingna watawasau bil hak. Ingat mengingatkan kepada yang hak itu yang bener. Aja dielingna terus nesu, goleti angel. Nyong kapan bae digoleki saking kepenake. Nomor HP ku mung siji, awan 24 jam terbuka. Tamu teka esuk tekon sarapan. Bener. Awan tekon mangan. Sore bali tekon mangan, bali tekai oleh-oleh ora katang mung martabak 15.000. Tapi kan seneng 15.000 nek 15.000 diwenatu di jenek cilik temen, "Pe martabak gua anakmu ya." Seneng banget. Minyaknya pira? Pe kang dibeka 16, nya 300 nggo tuku minyak. Alah seneng kang maharep nesu wis diwaregi ya ora sida. Nesu. Kang omah arep nesu karo bupati ini wis diwaregi. Isin arep nesu. Ini cara memanusiakan manusia. Konsep Gus Dur saya praktekkan di kabupaten. Biyen itu dulu. Dan saya tidak pernah marah pakai mulut. Marahnya pakai pulpen. Bener. Gue ngalami Mbah Parti, Haji Parti ngalami. Tangkat jadi eselon 2. Jadi kepala Dispora, jadi kepala Dinas Kanpora. Naik. Seumur-umur padahal mbiyen konco aku ketua komite sekolah, dia kepala sekolah. Yuda itu muridnya. Itu terjadi, hidup akan terjadi seperti itu. Mengapa saudara sekalian, orang yang sholat dijanjikan oleh Allah masuk surga? Ning surgane ya ora pada ana ada tingkatan-tingkatannya. Tahu berjanjian? Tahu berjanjian apa ora? Jannatul ma'wa maula wa maula Jannatun firdaus wa jannatun na'im. Surga yang paling bawah jannatul ma'wa. Kuwi nggo wong sing salat sing tepat waktu. Jam 2 duhur isih tepat waktu. Jam 2 itu masih salat duhur, isih salat waktu. Jannatul firdaus untuk orang yang salat di awal waktu. Sing paling dhuwur Jannatun Naim di Gunungannya ada, namanya Jannatun Naim. Anaknya Pak almarhum Pak Rogani Rahman. Itu surga paling tinggi untuk siapa? Orang yang sholat belum waktunya sholat, beliau sudah nunggu di masjid. Kelingan sing pada kaji rebutan waktu nggih. Yang pada haji rebutan waktu belum masuknya sholat sudah masuk masjid, wedi ora bagian panggonan nggih, yang sudah haji. Yuk kita praktekkan di sini. Kalau kaji nangkan-nangkan yang usulake ganjaran, nangkan apa-apa, keri apa-apa. Memang benar. Orang sholat itu imam makmum sing keri, kuwi ganjarannya pada baik. Makmum, imam, bahkan makmum masbuk itu ganjarannya sama.
karena tetapinya. Tiga ini merupakan satu kesatuan. Kalau nggak ada jamaah yang nggak jadi dapat kelipatan pahala. Wis tekan kene nggih. Mau Gus nyontoh uripe Rasul siji yang nomor loro adalah disiplin waktu. Yang ketiga, Rasulullah sugih apa melarat? Sugih apa melarat, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Kaya. Buktinya apa? Buktinya apa? Ngendika Rasul kowe sugih keprimen jal. Nabi Muhammad itu kaya, melamar Siti Khadijah itu dengan 20 ekor unta. Kowe tahu dilamar sapi? Alah. Wong saya sering mendengarkan orang angkat nikah dengan mahar 1 juta rupiah kontan ditompok. Saya terima nikahnya dengan nikah tersebut. Terus si wali ngomong, "Hei Mas Parti, aku nikahkan anakku hati ningsih dengan kamu dengan mas kawin mahar 1.000 atau 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. 1 juta dadi. Saya jelas wong miskin. Rasulullah kuwi ngelamar Siti Khadijah dengan 20 ekor sugih. Wis tau maca, Mbah? Wis tau maca? Ya ki krungu ki. Ora gelem maca. 20 ekor unta itu kaya. Artinya apa? Umat Islam boleh kaya. Tapi ada wong sing bakat ora gelem nyambut gawe. Ana sing bakate kaya kowe, kon maju ora gelem, kon sekolah bodoh, kon didorong ya malah mudhun. Kayakeh nang masyarakat. Karena memang sudah bakatnya jadi orang miskin. Maka manakala kita ketemu dengan orang yang demikian, fala yahuddu ala ta'amil fala yahuddu ala ta'amil, dan memberikan dorongan memberi makan kepada orang miskin. Yahuddu itu mendorong maknanya. Artinya apa? Yang diberikan kepada orang miskin itu bukan nasi sepiring 2 piring, tetapi adalah yahudu ilmunya, pengalamannya, wawasannya, sehingga mereka bisa berubah karena ilmu dan pemberian kita. Ini para pemimpin. Maka saya pun selalu berusaha, dan Pak Yul Akman, saya selalu cerita untuk membuat inovasi. Orang Belintang sudah hebat-hebat, maju-maju. Kemarin Trikarya sudah daftar haji, sudah 200 orang lebih. Yang sudah berangkat sudah 128 dalam kurun waktu 10 tahun. Karena wis sugih. Nah wong Bunga Mayang Jayapura teken tenteni ora tahu keton nasi mangkat kaji. Ngapa? Orang duwe siji, orang duwe duit loro, memang sebulannya kurang kuat, imannya kurang kuat. Ada yang imannya sudah kuat tapi randuwe duit ora daftar. Eneng sing sugih tapi sebulan ora kuat ya ora daftar. Pada karo ibadah angger karep karo kober. Karep ora kober ya ora mangkat, kober ora karep ya ora. Cara wong kene kaya kuwi wong apa? Yang kok anggar karep karo kober, karep ora kober ya ora mangkat, kober ora karep ya ora mangkat. Wong kebumen ki kepenak-kepenak wong ngapak ki gampang. Sapi ning ndi Kang? Tek lempit tek sak. Ngomong didol kaya ngapa sih? Tek lempit tek sak. Artinya maknanya didol. Dilempit dadekna dhewe di sak. Ora gelem ngomong didol. Didol ora Kang, ala duit nggo ngapak. Wong orang nyetak be melu duwe. Orang nyetak melu ngesak, orang gawe melu duwe. Wong kene kaya kuwi, alah duit gua ngapa? Ora perlu. Wong ora nyetak be melu ngesak, orang gawe melu duwe. Kerja keras. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dintong nang nyora diundang maning. Makasih lebih dan kurang mohon maaf. Oh, siki ana siji mening. 1.000.
untuk kawan-kawan yang di Komering dan kok dihitung bae panitia nyontongnya pirang kok diganti ya. Entong duitku genah kok percaya. Ana sing wae ora wis pensiun. Tabungan wis 4 tahun ya susu entong akeh ya entong. Sering di akhir kalimat kita pidato ada yang mengatakan begini. Demikian dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengatakan sekarang ya saya yang bawa itu tahun 84. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jajal kalimat kuwi sing gawe sapa nang ngendi wonge kang daerah ngendi. 100.000. Ya ibu-ibu boleh tapi banyak bapak-bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ki ben pada ngerti, ben pada paham. Ayo, 100.000 lu rokok patang bungkus lu. Mesti harus. Telu, loro, siji, alhamdulillah aman. Kiai Haji Abdul Hamid, Imam Masjid Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dua-duanya. Wallahul muwafiq itu pertama diciptakan untuk akhir kalimat yang pas, ternyata orang menggunakannya semuanya. Padahal dulunya khas NU, khas untuk umat Nahdlatul Ulama. Karena semuanya menggunakan kalimat itu, maka beliau ciptakan lagi satu kalimat penutup, yaitu wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ila, jangan tasjid. Kalau tasjid artinya sudah beda. Kiai Haji Abdul Wahab dari Kabupaten Kendal. Diingat-ingat. Makasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya untuk dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Sebelum saya undur diri, hamparan kata maaf tertuang sebanyak buih di lautan. Protokol jangan mundur dulu ya. Itu yang sering keliru, harus diingatkan. Nanti setelah doa selesai baru mundur ya. Doa itu termasuk rangkaian acara. Kalimat terakhir dengan berakhirnya doa maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan apabila di dalam kami memimpin jalan-jalan tidak ada salahnya, mohon maaf Pak Hirul Kalam tutup alhamdulillah Pak Hirul Kalam. Wih jenenge orang rampung sampai terus minggat. Ya, kalau nutup kok berdonga ya. Salah gue. Untuk mengakhiri acara ini akan dipimpin doa oleh Kiai Haji Amir Husain. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li talabil barakah wassalamu wal afiyah fi didina wa dunyana wal ijabati maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masaili jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ta'lana tanban ila ghafarta wa la iban la satarta wa la dainan ila qadita wa la hajatan min hawitun ja ila qadita bi rahmatin marhamin. Allahumma inni a'udzubika minal amwali sintika min al-jubni wal windika min ghalabi wal tanqurijal. Allahumma ighfir li dhunubi dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirati fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar bandasyab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati nasibun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Sebelum saya undur diri, hamparan kata maaf tertuang sebanyak buih di lautan. Bila mana kami sebagai pranata acara terdapat salah ucapan dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji atfatayaji Ya